dunia menyorot Iran. Lebih dari 100 negara diperkirakan akan mengirimkan perwakilan untuk menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Upacara ini disebut sebagai salah satu momen paling bersejarah bagi Republik Islam Iran, dengan jutaan warga diprediksi memadati Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir. Para tamu yang hadir terdiri dari kepala negara, ketua parlemen, menteri, utusan khusus, hingga tokoh masyarakat dari berbagai belahan dunia. Prosesi pemakaman dijadwalkan dimulai pada Sabtu dan berlangsung hingga 9 Juli, sebelum Ali Khamenei dimakamkan di kota kelahirannya, Mashhad. Khamenei wafat pada usia 86 tahun setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari. Sosok yang memimpin Iran sejak 1989 itu kini telah digantikan oleh putranya, Mojtaba Khamenei, yang terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran pada Maret lalu. Pemirsa, gambar-gambar dramatis dari udara merekam akhir dari sebuah perjuangan panjang di Karabelada, La Guaira. Harapan menemukan korban selamat resmi berakhir, menyisakan puing-puing dan duka mendalam akibat gempa dahsyat. Alat berat terus dikerahkan untuk membersihkan runtuhan gedung yang ambruk di kawasan Karabelada, negara bagian La Guaira, Venezuela. Setelah otoritas memastikan tidak ada lagi korban selamat maupun jenazah yang tertinggal di dalam bangunan. Rekaman drone memperlihatkan ekskavator dan berbagai alat berat bekerja mengangkat material bangunan yang hancur. Petugas darurat terus mengawasi proses evakuasi puing untuk mencegah terjadinya runtuhan susulan yang dapat membahayakan para pekerja. Setelah operasi pencarian ini dinyatakan selesai, fokus penanganan kini dialihkan pada pembersihan lokasi dan pemulihan kawasan yang luluh lantak akibat bencana. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni meninggalkan jejak kehancuran yang sangat besar. Berdasarkan data terbaru otoritas Venezuela, bencana tersebut telah menyebabkan 1.943 orang meninggal dunia dan 10.571 orang mengalami luka-luka. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa 3 kendaraan di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka. Pangka pengendam ke arah turunan. Banyak mobil, motor yang kena pohon tumbang besar, sangat besar. Ya pemirsa, sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang di Jalan Raya Bandung, Cianjur, Desa Salajambe, Cianjur, Jawa Barat pada Rabu pagi. Akibatnya 3 kendaraan, 1 motor dan 2 mobil rusak tertimpa batang pohon. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah orang mengalami luka ringan. Petugas diterjunkan untuk mengevakuasi material pohon yang sempat menutupi badan jalan. Pemirsa, kelangkaan stok BBM Pertalite terjadi di Bangkalan, Jawa Timur yang menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Antrean mengular juga terjadi di kota Sibolga, Sumatera Utara. Mereka rela antri hingga 5 jam lamanya untuk mendapatkan BBM. Beginilah kondisi kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat antrean mengular di depan SPBU Juno, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Meski jumlah pembelian dibatasi, antrean kendaraan terlihat memanjang baik roda 2 maupun roda 4 hingga truk. Serbuan pengendara ke SPBU ini terjadi karena SPBU lain sudah banyak yang tutup akibat habisnya semua jenis stok BBM, terutama jenis Pertalite. Mereka pun mengaku terpaksa mengantri panjang karena BBM Pertalite sudah tak tersedia lagi di tingkat pengecer. Ya karena peminatnya tuh ini Pertalite lebih murah gitu. Lebih murah. Kalau sebelumnya memang pengguna Pertalite atau iya, pertama? Pertalite. Enggak rencana ini beralih ke pertama kok? Ya kalau Pertalite nggak ada ya otomatis ke Pertamax memang. Ini berarti kalau masih ada Pertalite meskipun antri panjang tetap ngantri iya, ya Pak? karena kan lebih murah. Tidak hanya di Jawa Timur, antrean BBM juga terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di kota Sibolga. Antrean panjang kendaraan didominasi truk, angkutan barang dan angkutan umum terlihat di sejumlah SPBU Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Es Parman. Antrean mengular hingga sekitar 3 km yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sejumlah pengendara mengaku terpaksa mengantri hingga 5 jam akibat terbatasnya kuota solar bersubsidi.
Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu distribusi logistik serta berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Sibolga, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ibu-ibu di Grobogan menggelar aksi unjuk rasa menuntut penutupan aktivitas pertambangan batu. Dalam aksinya, mereka juga mengusir truk dan alat berat di lokasi tambang. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu berunjuk rasa menuju lokasi galian C sambil membentangkan spanduk menuntut penutupan jalan masuk tambang batu padas. Warga menolak penambangan galian C meski tambang tersebut memiliki izin. Pertambangan batu padas dinilai berdampak pada matinya sumber mata air untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan mengaliri lahan pertanian. Selain itu, tambang batu dinilai merusak tatanan ekosistem serta menimbulkan polusi udara di sepanjang jalan yang dilintasi truk tambang. Masyarakat Desa Tegarjo karena adanya tambang ini adalah merusak lingkungan hidup, terutama adalah mata air, Pak. Karena sumber mata air itu sudah berasal dari sini sampai ke timur. Seluruh dump truck yang ada di lokasi kemudian diusir warga untuk segera meninggalkan tambang. Warga berjanji menggelar aksi serupa jika aktivitas tambang tidak dihentikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, belasan remaja pelaku balap liar di Makassar, Sulawesi Selatan kocar-kacir hingga diringkus polisi. Aksi pelaku mengganggu pengendara melintas bahkan meresahkan usai kerap berujung tawuran hingga serang permukiman warga. Tim Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Makassar membubarkan aksi balap liar ratusan remaja di Jalan AP Petarani hingga Veteran Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku kocar-kacir melarikan diri bahkan sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. 14 remaja berstatus pelajar SMP hingga SMA ditangkap usai tertinggal bahkan saling tabrak dan terjatuh. Sejumlah sepeda motor dan para pelaku turut diamankan. Aksi balap liar kian meresahkan usai jalan raya dijadikan arena adu kecepatan hingga pengendara dibuat tidak bisa melintas. Bahkan aksi pelaku kerap berujung tawuran hingga menyerang permukiman warga. Belasan remaja dibawa ke posko Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama barang bukti sepeda motor. Pembinaan hingga meminta untuk melengkapi perlengkapan standar berlalu lintas dilakukan sebelum diberikan kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku penipuan emas warga dengan diiming-imingi dapat bantuan uang sebesar 10 juta rupiah di Majalengka, Jawa Barat. Ya, komplotan pelaku ditangkap saat mengendarai kendaraan minibus. Dengan menenteng senjata api, polisi tangkap 4 pelaku saat mengendarai kendaraan di Jalan Raya Cingambul, Majalengka, Jawa Barat. Komplotan penipuan emas milik warga ini merupakan warga Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Pingran.